bersama saya Eko dalam channelku tutorial. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai matematika peminatan bab vektor. Dan ini adalah bagian mengenai pembahasan proyeksi pada sebuah atau dua buah vektor ya. Jangan di skip videonya supaya teman-teman bisa lebih memahami lebih lanjut tentang materi ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Oke, kita bahas satu persatu. Dan yang pertama seperti biasa dari konsepnya. Oke, yang namanya vektor, kalau ini ada vektor A diproyeksikan pada vektor B, ya ini vektor B, itu dia akan menghasilkan vektor baru di sini. Ya, ini sebut aja vektor C. Jadi dinamakan proyeksi itu adalah membuat suatu vektor supaya bisa terproyeksikan tegak lurus di vektor yang lain. Nah, untuk mencari C ini ada dua hal. Jadi ada yang namanya proyeksi skalar. Proyeksi skalar itu adalah panjang vektornya, dan juga ada yang namanya proyeksi vektor. Proyeksi vektor adalah vektornya, jadi bukan besarnya tapi vektornya. Nah, rumus yang akan kita pakai intinya ya seperti ini. Jadi kalau untuk mencari proyeksi skalar atau panjang proyeksinya itu kita akan gunakan besar C itu sebagai A dot B per besar B saja. Tapi kalau untuk mencari proyeksi vektor itu akan dicari dengan A dot B per besar B dikuadratkan nanti dikalikan dengan B vektor lagi. Jadi ingat kalau A pada B berarti B-nya yang di bawah ya. Kalau B pada A, A-nya yang di bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Rumusnya hanya dua itu saja. Ya, nanti tinggal diperhatikan dari pertanyaannya. Oke, kita contohkan di soal. Kita segitiga ABC dengan titik A 0, 0, 0, titik B 2, 2, min 8, dan C 4, min 4, 2. Jika AB diproyeksikan pada AC, tentukan proyeksi skalar ortogonalnya. Oke, saya cari dulu di sini ya AB. AB itu adalah vektor B dikurangi A ya. Jadi B dikurangi A itu kita dapat langsung 2, 2, min 8. Sedangkan kalau kita mencari AC itu dicari dengan C dikurangi A akan didapat 4, min 4, 2 ya. Karena ini AB diproyeksikan pada AC, yang perlu kita cari besarnya hanya AC-nya saja ya. Oke, jadi kalau AB pada AC yang perlu dicari besarnya hanya AC-nya saja, yang padanya saja. Kita cari dengan Pythagoras biasa ya, 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat akan didapatkan angka 36 ya. 36 akan ketemu 6, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah dari situ untuk mencari vektor proyeksi skalar ortogonal ya. Proyeksi skalar ortogonal adalah proyeksi skalarnya ya. Ini langsung kita gunakan rumus AB dot AC per besar AC. Jadi kita tinggal kalikan secara vektor 2, 2, min 8 dikalikan dengan 4, min 4, 2 dibagi dengan 6. Dan didapat angka 8 dikurangi 8 dikurangi 16 dibagi 6. Ya sudah, otomatis ketemu min 16 per 6. Berarti ini bisa disederhanakan menjadi 8 per 3 ya, tetapi biasanya ini akan berbentuk skalar ya. Jadi di sini akan diubah menjadi harga mutlak, panjangnya kira-kira akan menjadi 8 per 3 saja. Kita ambil nilai positifnya. Oke. Nah, sedangkan kalau pertanyaannya adalah proyeksi vektor, maka kita akan gunakan rumus yang proyeksi vektor. Proyeksi vektor adalah AB dot AC per besar AC nanti masih dikuadratkan dan kita akan kalikan kembali dengan vektor AC. Jadi kalau dimasukkan ini 2, 2, min 8, 4, min 4, 2 kita bandingkan dengan 6 kuadrat, lalu kemudian nanti dikalikan lagi dengan AC lagi 4, min 4, 2 ya. Nah di sini akan didapatkan angka 8, min 8, min 16 per 36 kita kalikan dengan 4, min 4, 2 ya. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi min 4 per 9 kita kalikan 4, min 4, 2 sehingga kalau dikalikan ini akan menjadi min 16 per 9, 16 per 9, dan min 8 per 9. Artinya ini berupa vektor lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti jawabannya ada dalam IJK, maka ini bisa ditulis sebagai min 16 per 9I ditambah 16 per 9J min 8 per 9K. Seperti itu ya. Itu maksudnya bedanya proyeksi vektor dan proyeksi skalar. Oke, kita lihat di contoh berikutnya.
Ketahui segitiga ABC dengan A 23 min 1, B 3 min 21, dan C 10 35. Jika AB adalah U dan AC adalah V, ya ini kita ganti jadi V saja, maka tentukan proyeksi ortogonal vektor U pada V. Kita cari seperti biasa ya, kita mencari vektor U-nya. U-nya adalah AB. AB dicari dengan koordinat B dikurangi koordinat A, akan didapatkan angka 1 min 5 2. Sedangkan vektor V-nya adalah AC. AC didapatkan dari koordinat C dikurangi A, akan didapatkan 8 0 6 ya. Nah, karena yang ditanyain adalah U pada V atau AB pada AC, kita harus mencari besar V-nya ya. Ini kita masukkan di 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 6 kuadrat, akan didapat angka akar 100 atau 10. Nah, pertanyaannya proyeksi ortogonal vektor, itu berarti kita mencari vektornya ya. Saya tulis proyeksinya adalah P, rumusnya adalah U dot V per besar V dikuadratkan, nanti dikalikan dengan V lagi. Kita masukkan teman-teman angkanya 1 min 52 dikalikan 806 dibagi besarnya V10, kita kuadratkan, nanti kita akan kalikan dengan 806 kembali ya. Di sini kita dapatkan angka 8 ditambah 0 ditambah 12 per 100, nanti akan dikalikan dengan 806 lagi, didapat 20 per 100 atau 1 per 5 dikalikan 806, atau secara vektor ini bisa ditulis 8 per 5, 0 dan 6 per 5. Bisa juga kita tuliskan sebagai 8 per 5i plus 6 per 5k. Oke, selesai ya teman-teman ya. Oke, nah kita lanjut di contoh soal berikutnya lagi. Diketahui vektor A adalah 3i min 4c min 4k per b 2i min c plus 3k dan vektor c 4i min 3c plus 5k. Panjang proyeksi vektor A plus b pada c. Oke, jadi ditanyakan adalah panjang proyeksi, berarti ini adalah proyeksi skalar ya. Oke, jadi proyeksi skalar, dan yang ditanya ini adalah A plus B pada C. Jadi yang pertama kali kita mencari dulu vektor A plus B nya dulu. Oke, vektor A plus B bisa kita cari dari A nya, ini saya tulis sebagai vektor kolom 3 min 4 min 4 ditambah B nya 2 min 1 plus 3, ini akan menjadi 5 min 5 min 1 ya. Oke, nah sedangkan C-nya sudah tahu sebagai vektor 4 min 3, 5. Oke, karena yang ditanya ini adalah A plus B pada C, kita memerlukan besar C. Ya, kita hitung sebagai 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ini menjadi akar 50 ya, atau 5 akar 2. Oke, nah kita mencari panjang proyeksi skala, saya tulis P dalam harga mutlak saja. Itu artinya kita tinggal mengalihkan A plus B dot C per besar C ya. Langsung kita masukkan A plus B nya adalah 5 min 5 min 1, kita kalikan dengan 4 min 3 5 dibagi dengan besar C nya 5 akar 2, akan didapatkan angka 20 plus 15 dikurangi 5 per 5 akar 2, sehingga dapat 30 per 5 akar 2, atau sama aja 6 per akar 2. Kita bisa rasionalkan akar 2 akar 2, nanti ketemulah 3 akar 2. Jadi panjang proyeksinya adalah sebesar 3 akar 2. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya nih, diketahui vektor P adalah 3 1 min 1 dan vektor A itu adalah x2 min 4 ya. Oke, ini kayaknya ini Q maksudnya, bukan A ya. Oke, jika panjang proyeksi vektor P pada Q adalah 3, maka tentukan nilai X. Jadi, kalau panjang proyeksi, ya, panjang proyeksi itu berarti artinya proyeksi yang dalam harga mutlak. Saya tulis saja, misalkan proyeksinya anggap aja sebagai harga mutlak S, gitu ya, karena ini variabelnya P. Jadi, ini dicari dengan P dot Q per besar Q. Oke, nah dari sini kita cari dulu nih, besar Q-nya ya. Besar Q-nya adalah akar X kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, sehingga bisa kita buat sebagai ya hanya mentoknya sampai sini aja, akar X kuadrat plus 20. Oke, nah panjang proyeksinya kita sudah tahu adalah 3. Masukkan
kita kalikan vektor 3, 1, min 1 dikalikan X2 min 4 dibagi besar Q-nya akar X kuadrat plus 20 ya. Dari sini 3 ini kita buat 3 per 1. Di sini kita bisa kalikan 3X tambah 2 tambah 4 berarti tambah 6 ya, per akar X kuadrat plus 20. Tinggal kita kali silang teman-teman ya. Jadi 3 akar X kuadrat plus 20. Nah, ini kebetulan yang kanan bisa kita ambil 3X plus 2 ya. Sehingga 3-nya bisa kita coret. Akhirnya tinggal X kuadrat plus 20 sama dengan X plus 2. Supaya akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas. Kalau ini dikuadratkan akan menjadi X kuadrat plus 4X plus 4. X kuadratnya hilang. Sehingga kita tinggal punya 4X sama dengan 20 dikurangi 4. Atau 4X sama dengan 16, X-nya ketemu 4 ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi diolah dengan menggunakan rumus vektor proyeksi ya, soal yang kurang lebih sama. Jika vektor A adalah 1x2 dan B adalah 2, 1, min 1 serta panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah 2 per akar 6, tentukan kosinus sudut antara A dan B. Karena yang diminta adalah proyeksi A pada B, kita cari dulu saja besar B-nya ya. Besar B-nya adalah akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat, ketemulah akar 6 ya. Nah, panjang proyeksi saya tulis sebagai besar skalar P dicari dengan A dot B per besar B. Panjang proyeksinya adalah 2 per akar 6. A dot B nya kita akan kalikan 1x2 dikalikan dengan 2, 1, min 1 per besar B nya adalah akar 6. Ini sudah langsung bisa dicoret teman-teman ya. Jadi kita tinggal punya 2 sama dengan 2 plus X min 2 dan didapatlah X sama dengan 2. Dengan X sama dengan 2 berarti vektornya sudah langsung ketahuan semua. Jadi A nya adalah 1, 2, 2, sedangkan B nya adalah 2, 1, min 1. Dari sini kita bisa mencari besarnya A, itulah adalah akar 9 atau 3, sedangkan besar B tadi sudah dihitung akar 6. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus cos ya untuk menghitung sudut yang sudah saya bahas di part sebelumnya. Tinggal menggunakan rumus A dot B per besar A kali besar B ya. A dot B nya kita masukkan 1, 2, 2, 2, 1, min 1 dibagi besar A nya 3 akar 6. Maka kita dapatkan 2 ditambah 2 dikurangi 2 dibagi 3 akar 6 atau sama aja 2 per 3 akar 6 ya. Kita kalikan akar 6 akar 6, nanti kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 9 akar 6. Seperti itu ya, itu nilai cosnya. Jadi memang tidak bisa dihitung sudut antara dua vektornya. Oke, ini pembahasan tentang proyeksi pada vektor. Untuk pembahasan-pembahasan lain bisa dilihat dari bagian-bagian sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.